pemasangan install ulang dari perangkat mobil lama dipindah mobil baru. Ini ganti mobil ya, pindahan dari CR-V lama ke Honda Jazz. Perangkat yang akan dipasang speakernya menggunakan ini SB akustik Avexis dan mid Monsera. Jadi ini two-way full range. Subwoofernya menggunakan subwoofer Sevox, DSP menggunakan Sevox. Akan dipasang di Honda Jazz ini dan akan ditambahkan pemasangan peredam pada kedua pintunya. Kita gas proses pemasangan. Proses pemasangan peredam pada pintu Jazz bagian sisi dalam. Hasilnya seperti ini, guys. Benar-benar rapat ya guys. Untuk bagian bawah itu memang kita kasih speleng enggak mentok sampai bawah ya guys. Jadi sekitar ya ada 2 cm 3 cm naik, karena itu untuk jalan air guys. Jadi kalau kita pentokin ke bawah nanti peredamnya itu akan tergenang air, bahkan bisa menutup lubang saluran air. Ini di bagian bawah sini ini ada lubang-lubang untuk pembuangan air. Waktu kita pasang juga bagian luar ini lem perekat plastik kita bersihkan agar peredam semua bisa menempel dengan sempurna. Ini yang pekerjaan sepele tapi jarang ada yang mau bengkel-bengkel untuk membersihkan lem. Ini kalau tidak dibersihkan peredam itu jadi merekatnya nggak sempurna pada plat bodi mobil. Jadi bedanya pasang peredam mungkin dengan ongkos yang lebih mahal sedikit, itu cara pemasangannya pasti beda dengan bengkel-bengkel yang asal pasang ya, mungkin jual harganya rada miring sedikit, tapi pemasangannya itu kadang nggak lifetime, nggak yang awet. Kalau kita mengerjakan, kita anggap seperti mobil kita sendiri, kalau bisa itu ya selamanya nggak rusak. Nah itu bedanya. Pintu bagian dalam sebelah kanan guys. Jarang bengkel yang untuk pemasangan peredam untuk di video secara detail seperti ini ya. Pemasangan jadi biasanya hanya bagian dari luar seperti ini. Jadi kita pemasangannya, kerapiannya atau kerapetannya nggak bisa jelas. Tampilan pemasangan peredam pintu sebelah kiri bagian sisi dalam seperti ini. Speaker Avexis sudah dipasang. Pintu sisi bagian kanan. Jadi kalau pemasangan peredam di kita full ya dari ujung sampai ujung, bukan pemasangan peredam yang ngirit bahan, tapi mementingkan untuk
memaksimalkan peredaman. Honda Jazz milik Mas Indra setelah dudukan full ringnya jadi hasilnya seperti ini guys. Kita taruh di ujung segitiga bagian atas. Rapi, minimalis, bentuk ala-ala menggunakan housing ya, tidak blind spot sama sekali guys. Setelah selesai diinstal dan di tuning, hasil suaranya seperti ini. Kita play menggunakan head unit Android. Ini mereknya saya kurang jelas ini mereknya apa. DSP nya kita taruh di posisinya di belakang Android, karena kalau Android ini kan tipis, jadi belakangnya kosong. Untuk menghemat kabel kita taruh di belakang head unit posisinya. Hasil suaranya seperti ini guys. Ini kita menggunakan lagunya Stefani Adnan Peron yang cenderung ngebeat ya suaranya ya. Kalau untuk orang awam itu biasanya kalau untuk lagu ngebeat gini lebih gampang untuk membandingkan guys. Ini sekarang kita play menggunakan Android, nanti kita coba play menggunakan laptop ya, yang ditembak langsung ke DSP. Suaranya rapi, panggungnya jadi, fokusnya bagus sekali ya, suaranya tertuju pada pusat yang saya kasih kotak rokok itu guys. Sekarang kita coba play menggunakan laptop. Suaranya beda, ini lebih kelihatan lebih open, lebih powerful sedikit. Entah kalau di rekaman bisa terdengar bedanya atau enggak, kurang tahu ya. Subwoofer kolong yang diletakkan di bagasi, karena kalau di Honda Jazz ini kolongnya nggak masuk. Itu subwoofer kolong Sevok itu. Kalau kita main two-way full range seperti ini keuntungannya suara itu dia jadi lebih di atas semua, seperti kita menggunakan three-way. Tapi kalau menurut saya tanggung ya, udah kita bikin pilar kan nggak murah. Alangkah baiknya kalau sebenarnya di three-way sekalian. Cuma ini kan perangkat kan cuma pindah dari mobil lama CR-V dipindah ke
Honda Jazz ini. Ini menggunakan lagu ala ajeb-ajeb. Sekarang kita coba lagu sound quality. Kita tetap pakai laptop ya guys. Ini saksofon muncul di sana, cuma nggak bisa semegah kalau kita pakai tweeter guys. High-nya tumpul dan kualitasnya nggak bisa sebagus kalau kita pakai tweeter. Mbak Sulu jelas sekali dia nyanyi ada di Ini walaupun nggak pakai Twitter ya, ini saya buka di RTA itu, ini full range ini frekuensinya keluar sampai 16.000 guys. Di 20.000-nya baru turun. Kalau secara grafik itu istimewa sekali guys. Kadang Twitter aja dia nggak sampai 16.000 dia sudah turun. Ini sampai 16.000-nya masih flat. Tapi suaranya tetap beda kalau itu di frekuensi yang sampai 16.000 itu diproduksi oleh Twitter. Jadi kalau alat, kita ngomong alat ya, alat RTA. RTA itu dia bisa mendeteksi, dia jauh lebih akurat daripada telinga manusia. Jadi dia frekuensi 14.000, 16.000 dia keluar dengan bagus ya, flat. Tapi si alat itu nggak bisa ngomong ini keluar loh di frekuensi sampai 16.000 flat, tapi high-nya kurang bagus atau nggak bagus, itu nggak bisa. Atau ngasih tahu nih alat, ini keluar loh sampai sekian, tapi high-nya itu bagus kalau ini diproduksi oleh Twitter. Itu enggak. Telinga manusia keunggulannya dia bisa mendeteksi karakter. Ya. Di telinga manusia itu lebih komplit kalau dibandingkan dengan alat. Jadi kita kalau tuning cuma ngandalin alat, oh ini alatmu ini, tapi didengar nanti bisa beda karena telinga manusia bisa deteksi karakter. Ya, cuma kalau untuk acuan orang beli perangkat itu kan dia berdasarkan dari grafik respon, istilahnya grafik respon. Cuma ya grafik respon yang bagus flat belum tentu didengar di telinga enak. Ini kalau untuk speaker brand ini ya, karakternya mellow, tebel. Cuma saya kurang cocoknya itu dia lemot guys. Jadi kurang dinamik. Ini kalau untuk lagu-lagu slow gini mungkin orang dengerin enggak begitu terasa ya, terdengar mellow, mendayu-dayu. Nanti akan kita cobakan dengan lagu
yang acep-acep, yang speednya butuh speed yang rada tinggi. Jadi kalau saya sebagai installer itu tugasnya cuma memaksimalkan perangkat. Perangkat ini dituningin ke tempat saya, frekuensi dia keluar rata, panggungnya jadi, suaranya ya semaksimalnya perangkat yang terpasang. Makanya kalau untuk installer itu keuntungannya itu kadang gini, jadi orang bawa perangkat lama dipasangin di mobilnya, kita bisa jadi ngerti, oh ini speaker ini brand ini karakternya seperti ini, nambah pengalaman. Nah kalau installer yang dia mumpuni, punya idealis, dari pengalaman ini dia jadi pilih-pilih guys. Oh ini karakternya, suaranya speaker ini atau DSP ini karakternya seperti ini, oh saya kurang cocok. Nah kadang kalau installer yang idealis terus dia nggak mau jual, ini karakternya ini saya nggak suka, nggak masuk, dia akan pilih perangkat yang menurut dia worth it atau menurut dia bagus, cocok dengan karakternya si installer itu. Suaranya warm, tebel, hangat, cuma speednya. Jadi kalau speaker itu dia ada coil itu termasuk motor ya, motornya itu kalau dia geraknya nggak bisa gesit ya, gesit dan kayak remnya pakem ya, jadi dia harus berhenti, harus gerak gitu. Kalau dia remnya nggak pakem kan kebablasan. Ini kita coba untuk lagu ini kan akhir-akhir ini saya sering dengerin lah. Jadi kalau sering dengerin lumayan hafal dia karakter suaranya harusnya seperti apa, speednya harusnya seperti apa, itu hafal. Jadi ini ibaratnya gini, suaranya itu menurut saya rada lemotnya. Andai kata lagu ini normalnya speednya itu 1, ini speednya itu jadi seperti di 9,8. Nah ini kalau yang sudah biasa dengerin lagu ini harusnya duduk-duduknya itu dia gesit, ini lambat. Jadi kalau saya ya dengerin gini jadi cuma melenggong, nggak ikut goyang, nggak, harusnya bisa goyang menikmati nuansanya musiknya, tapi ini kok lemot jadi cuma melenggong, nggak mau goyang.
ini andai kata goyang ya paling cuma manggut-manggut gitu guys, nggak bisa kita ikut goyang yang energi, nggak bisa, karena ini speednya nggak seperti sewajarnya lagu ini. Nah biasanya kalau speednya kurang itu terus seolah-olah jadi penyanyi itu kurang lantang, kurang semangat nyanyinya. Jadi kalau untuk lagu-lagu yang melo dia enggak begitu terasa, yang mendayu-dayu. Tapi kalau untuk lagu yang dia harusnya nyanyinya itu semangat, itu kelihatan sekali. Yuk kita coba gunakan lagunya Iwan Fals. Istilahnya semangat pemain musiknya itu dia kayak aras-arasan gitu loh. Saya sebagai installer jujur guys, jadi apa adanya ya, jadi ya suaranya keluarnya seperti itu ya saya ngomong seperti itu. Bagi mereka yang diperkuda, nah, ini Iwan Fals semangatnya nggak sesemangat seperti audio yang biasa saya pasang. Dia agak nyanyinya kurang lantang lah. Tapi overall bagus ini. Ya cuma speednya aja sama high-nya memang nggak bisa sebagus kalau pakai Twitter. Cuma kalau suara speed yang kurang ini kalau customer awam dia kadang belum ngerti guys. Kecuali kalau kita kasih tahu terus dia perhatikan baru oh iya ya gitu. Oke guys, ini sedikit review dari Honda Jazz milik Mas Indra. Ini cuma install ulang ya guys. Swear ini bukan karena dia perangkat nggak beli dari saya terus saya ngomongnya seperti ini, saya swear nggak seperti itu. Cuma ini ya memang karakter perangkat ini dia menurut saya kurang dinamis suaranya. Nah itu pentingnya kita memilih perangkat pada awal kita mau bangun sistem audio guys. Oke guys, ini video sudah panjang. Thank you.